atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Muhammad Hatta, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, lahir pada 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tak hanya dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi, Bapak Kedaulatan Rakyat, Bapak Perumahan Nasional, dan Bapak Hak Asasi Manusia. Muhammad Hatta seorang tokoh besar nasional, tentu memiliki karakter dan nilai-nilai yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia, khususnya para aparatur sipil negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Berikut adalah perilaku, aksi atau tindakan dari Muhammad Hatta yang mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Nilai pertama, berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta pernah mengatakan bahwa negara ini ada untuk melindungi dan melayani rakyatnya. Dari ucapan beliau dapat dimaknai, yaitu dalam hal pelayanan pemerintah atau birokrasi, masyarakat akan merasa puas apabila layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu cepat dan mudah. Nilai kedua, akuntabel. Bung Hatta bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab. Bung Hatta pernah bertanya kepada sekretarisnya terkait sisa uang pengobatan yang diberikan pemerintah kepadanya. Ternyata sebagian uang tersebut masih utuh. Bung Hatta langsung mengembalikan uang tersebut melalui Kedutaan Besar RI yang berada di Bangkok. Lalu setelah beliau lengser dari posisinya sebagai wakil presiden, Bung Hatta pernah menolak sisa dana non-budgeter dan mengembalikan uang tersebut ke negara. Nilai ketiga, kompeten. Di tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dengan kehendak dan kesadaran sendiri. Namun, bukan berarti perjuangan Hatta selesai karena Hatta mengajar di berbagai universitas dan perguruan tinggi ternama di Indonesia. Oleh karenanya, nilai kompeten yakni dengan membantu orang lain melalui bidang pendidikan. Nilai keempat, harmonis. Hatta berperan dalam pembinaan hubungan baik antara lembaga eksekutif atau pemerintah dan lembaga legislatif atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Hatta menandatangani maklumat yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk mendirikan partai politik yang kaitannya dengan pemilihan umum untuk memudahkan Indonesia dalam perundingan bersama Belanda terkait kedaulatan. Nilai kelima, loyal. Hatta muncul sebagai pemimpin melalui kemampuan berorganisasi, dorongan, dan pemikiran yang kreatif. Sebagai Bapak Proklamator, Hatta merealisasikan gagasannya untuk mengawal Indonesia menuju kemerdekaan. Bahkan, ia pernah berkata, tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bukti bahwa Hatta mencintai bangsanya melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Nilai keenam, adaptif. Tahun 1921, beliau memperoleh beasiswa ke Belanda. Pada saat di Belanda, beliau harus melakukan berbagai penyesuaian seperti proses pendaftaran, persiapan kuliah, dan terutama penyesuaian fisik dan mental dengan kehidupan masyarakat Eropa. Semua ini dapat Hatta lalui dengan lancar, sehingga nilai adaptif, yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, telah teraktualisasi. Nilai ketujuh, kolaboratif. Hatta bersama para pemuda bergegas untuk kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta pada 16 Agustus malam untuk hadir pada rapat panitia persiapan di rumah Admiral Maeda di Jalan Imam Bonjol. Pada pertemuan tersebut dihasilkan teks proklamasi. Menjelang subuh, panitia berkumpul di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 untuk menghadiri proklamasi kemerdekaan. Sikap dan perilaku berakhlak yang dimiliki oleh Bung Hatta harus kita teladani sebagai aparatur sipil negara untuk mendukung fungsi ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta pemersatu bangsa.